Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Sapa Manado dan pagi ini bersama saya Davis Pinontoan. Kita tahu bersama bahwa sektor transportasi merupakan salah satu sektor utama penggerak ekonomi Sulawesi Utara yang pada beberapa bulan kemarin kita lihat prospeknya dan kenaikannya yang cukup signifikan, dan ini juga membantu roda ekonomi Sulawesi Utara. Turunannya adalah industri otomotif yang kita tahu bersama bahwa sejauh ini industri otomotif mulai lesu, dan informasi yang kami dapatkan bahwa di tahun 2025 tepat di bulan September penjualan itu turun sampai dengan 15,1%. Tapi yang menjadi hal yang luar biasa bahwa di tahun 2024 Daihatsu ya mencapai target atau dapat kita tahu bersama bisa mempertahankan pangsa pasarnya sampai di 28,22%. Nah, kenapa Daihatsu? Karena pagi ini saya sudah bersama dengan narasumber dari Daihatsu langsung. Saya menyapa selamat pagi buat Kepala Cabang Daihatsu Kota Mobagu. Selamat pagi Pak Sony Lembong. Ya, selamat pagi. Apa kabar Pak? Ya, baik. Ya, terima kasih Pak di tengah kesibukannya sudah mau datang berbincang di Kompas TV Manado di program Sapa Manado. Nah, kita melihat Pak ini dinamika yang terjadi. Nah, di bagian awal ini Pak kita perlu memahami kondisi pasar dan tantangan. Kira-kira menurut Pak Sony ini, Pak Sony mungkin bisa menjelaskan secara singkat bagaimana kondisi pasar otomotif di Sulawesi Utara, khususnya di Kota Mobagu, Pak. Ya, baik. Untuk kondisi market otomotif, sebenarnya Kota Mobagu ini menjadi bagian dari market yang ada di Sulawesi Utara. Ya. Jadi memang secara overall kondisi penjualan ataupun market otomotif itu terkoreksi yang cukup dengan angka yang cukup signifikan. Ya. Mungkin seperti yang Bung Davis tadi sampaikan bahwa dengan kondisi yang ada sekarang ini penurunannya itu cukup ya drastis lah ya dibandingkan dengan penjualan di tahun-tahun sebelumnya. Ya. Dan kita ketahui bersama ini sedikit banyak pengaruh dari kondisi sosial ekonomi yang ada, ditambah dengan kondisi geopolitik yang membuat market ini ya begitu ada gerakan-gerakan yang terjadi dari kedua sektor ini akan sangat mempengaruhi terhadap daya beli dari konsumen atau customer yang ada di Sulawesi Utara dan sekitarnya. Seperti itu. Tapi kalau kita lihat indikator lainnya Pak yang paling terasa, apakah karena tingginya suku bunga atau pergeseran mobil bekas dan sebagainya, bagaimana Pak? Ya, kalau berbicara dengan suku bunga, kita kan memang ini terkait dengan kondisi perekonomian secara global, Dan kalau memang berbicara mengenai suku bunga ini, itu berarti kita terhubung ke lembaga-lembaga pembiayaan. Dan pada umumnya lembaga pembiayaan yang ada di Manado dan sekitarnya itu mereka memang cukup juga kompetitif untuk mengeluarkan paket-paket kredit yang berhubungan dengan suku bunga, sehingga ketika pelanggan atau customer Astra Daihatsu yang ada di Manado, di Minahasa, di Kota Mobagu dan sekitarnya itu mengambil kendaraan, itu pasti akan dilihat atau akan disurvei terlebih dahulu dan dilihat kondisinya secara detail. Dan memang suku bunga yang ada sekarang ini boleh dibilang ya mengikuti tren yang ada di suku bunga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia juga. Iya. Seperti Oke, itu. jadi kita bisa lihat dari sisi itunya ya Pak. Tapi kalau tadi di bagian awal, dalam laporan saya sudah menjelaskan secara nasional ya, tercatat bahwa penjualan kendaraan baru itu pada September 2025 itu turun 15,1%, seperti yang dijelaskan dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, bagaimana kira-kira Pak Sony melihat faktor-faktor makro seperti ekonomi, suku bunga, dan kepercayaan konsumen yang berdampak ke pasar lokal dari Bapak sendiri begitu? Ya, kalau berbicara kondisi makroekonomi yang ada di Sulawesi Utara dan sekitarnya, kalau di penjualan Astra Daihatsu memang kita berada di level menengah ya untuk segmentasinya. Dan kondisi ini memang kita sedikit diuntungkan, boleh dibilang seperti itu, karena walaupun kondisi ekonomi nasional ini mengalami koreksi yang signifikan, tapi kita ditopang dengan kondisi pertanian, perkebunan, dan dari nelayan ya, perikanan itu membantu ekonomi yang ada di Sulawesi Utara ini. Sehingga kalaupun misalkan ada koreksi karena faktor industri yang
menurun, baru perdagangan yang mungkin menurun juga. Tapi di sektor-sektor ini yang saya sebutkan tadi itu di Sulawesi Utara dan sekitar ini cukup baik. Terutama ketika kita lihat harga kopra yang memang ada di harga yang mungkin boleh dibilang petani kopra itu merasa nyaman dengan harga yang ada sekarang. Walaupun lalu kita bisa merasakan dampak dari penjualan nilam yang cukup baik harganya, walaupun sekarang sudah terkoreksi lagi. Baru dari sisi perikanan ya, baik air tawar maupun perikanan laut itu kan masih cukup baik harganya. Nah, dengan kondisi-kondisi yang ada di Sulawesi Utara ini, saya kira walaupun ekonomi secara nasional itu menurun, tapi makroekonomi yang ada di Sulawesi Utara ini berada pada titik yang mungkin masih relatif aman. Ya, seperti itu. Ya, baik. Kemudian laporan juga menyebutkan bahwa total penjualan ini terkait dengan kendaraan ya Pak ya, di Indonesia terus menurun sejak 2023. Namun ada sisi positif dari pasar mobil bekas dan pembiayaan. Apakah Pak Sony melihat hal yang sama di Sulawesi Utara, di Kota Mobagu, dan kira-kira bagaimana shift ini mempengaruhi strategi pemasaran, Pak? Baik, kalau dari pembiayaan, Astra Daihatsu memang bekerja sama dengan beberapa leasing, ya, yang menjadi leasing MOU dari Astra Daihatsu. Dan kalau dari perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan kami, secara permodalan mereka cukup baik, ya. Mereka berada di grading yang aman. Dan memang boleh dikatakan secara lapangan itu kondisi di beberapa daerah itu masih menjadi catatan khusus. Karena ada di beberapa daerah ini boleh dibilang ada yang red area, ada yang black area, yang kalau dilakukan pembiayaan itu ya tadi catatan khusus ini akan berlaku ke daerah-daerah tersebut. Dan kalau berhubungan dengan mobil bekas, ya mobil bekas atau used car yang berkembang di sini, memang di Manado dan sekitarnya itu begitu banyak showroom-showroom mobil bekas yang cukup berkembang, ya, cukup berkembang. Belum lagi yang penjualan mobil bekas yang sifatnya retail perorangan. Ya, itu memang menjadi challenge kami, sehingga sebagai insan Astra Daihatsu ya ada beberapa strategi-strategi khusus yang mungkin nanti akan kita bahas sebentar, yang menjadikan daya tarik dari konsumen yang akan memilih mobil baru maupun mobil bekas yang dijual di showroom tersebut. Ya, baik, ini semakin menarik karena tadi juga sudah sempat disentil soal strategi yang akan dilakukan oleh Astra Daihatsu seperti apa. Kemudian kalaupun nantinya ini akan berkembang ya, di segmen kedua nanti kita akan lihat lagi strategi pemasaran yang efektif itu bagaimana. Kemudian berhubungan dengan topik kita yang kita tahu bersama bahwa penjualan yang lesuh dari sisi otomotif ini akan mempermudah juga masyarakat untuk mencari tahu bagaimana yang terbaik untuk memilih kendaraan juga ya. Dan pastikan tetap bersama kami di Sapa Manado. Kembali Anda menyaksikan Sapa Manado, saudara. Kita di segmen kedua. Perbincangan kita pagi ini masih terkait dengan strategi pemasaran efektif di tengah lesuhnya bisnis otomotif. Kita masih bersama dengan Pak Sony Lembong selaku Kepala Cabang Daihatsu Kota Mobagu. Dan tadi sudah banyak hal yang kita lihat terkait dengan kondisi pasar yang terjadi hari ini. Tapi sebelum lebih jauh lagi, nah kira-kira Pak Sony, apakah ada kolaborasi khusus dengan pihak dealer induk atau merek Daihatsu Pusat untuk mendukung program pemasaran yang ada di daerah, termasuk di Kota Mobagu, Pak? Baik, kalau kami Astra Daihatsu ini sebenarnya kan perusahaan yang merupakan bagian dari grup besar Astra Internasional, ya, Astra Internasional itu holding kami. Dan kalau di Astra Internasional itu ada beberapa merek yang memang berada di naungan holding Astra Internasional. Ada Astra Daihatsu, ada Toyota Astra Motor, begitu, baru ada BMW, ya, baru ada Honda Motor juga. Itu beberapa bisnis yang dikelola oleh Astra Internasional. Nah, karena kami menjadi bagian dari Astra Internasional ini, sehingga begitu banyak program yang diturunkan dari holding kami melalui Astra Daihatsu Motor dan Daihatsu Sales Operation yang menurunkan program-program yang bisa
dirasakan oleh customer yang ada di masing-masing daerah di seluruh Indonesia. Jadi kalau berbicara soal support, ya pasti kami selalu mendapatkan support yang full ya dari head office kami. Dan salah satu support yang memang cukup signifikan itu bergulir dari waktu ke waktu adalah bagaimana memberikan ketersediaan stok bagi setiap cabang. Karena berbicara penjualan biasanya kan customer itu selalu menginginkan stok yang tersedia, ingin cepat diproses, dibeli dan digunakan. Nah pasti support ini yang akan sangat membantu kami yang ada di cabang di seluruh Indonesia, di samping support program-program penjualan lainnya seperti itu. Iya, baik. Tapi memang dari customer sendiri banyak ya kemauannya untuk lebih cepat dapat, kemudian stoknya seperti yang disampaikan tadi. Dan ini mempengaruhi juga sebenarnya minat pembeli atau minat dari konsumen untuk mendapatkan unit yang ada. Tapi kalau di tingkat cabang Kota Mobagu, Pak, nah strategi pemasaran apa yang kira-kira Bapak implementasikan untuk menjaga penjualan dan menarik konsumen di tengah kondisi yang menurun hari ini? Baik, strategi penjualan kami pada dasarnya kami bagi dalam dua strategi yang besar ya, yaitu strategi yang sifatnya online dan strategi yang sifatnya offline. Di mana kedua strategi ini tentu akan langsung mengena ke jantung-jantung penjualan atau daerah-daerah yang potensial seperti itu yang ada di bumi BMR ya. Saya lebih familiar menyebutnya Bolmong Raya begitu, karena kami bukan hanya di kota-kota Mobagu, tapi juga menyisir sampai seluruh kabupaten kota yang ada di Bolmong Raya ini. Di samping juga kami menyasar sampai ada di Minahasa Selatan sampai dengan Minahasa Tenggara, yang menjadi pusat-pusat ekonomi yang cukup mumpuni yang ada di beberapa kabupaten ini. Dan kedua strategi ini memang yang boleh dibilang sangat potensial untuk kami laksanakan secara online maupun offline. Di samping itu, di samping kedua strategi ini ada beberapa keunggulan yang berusaha kami sampaikan, kami bawa ke masyarakat yang ada di Bolmong Raya dan sekitarnya, beberapa keunggulan yang ada di Daihatsu. Yang pertama yang kami berikan adalah bagaimana customer itu merasakan harga yang kompetitif, ya. Harga yang kompetitif ini sangat relatif, memang tidak bisa dibilang harga yang murah ataupun murahan, tapi harga yang memang kalau di Daihatsu dikenal dengan namanya value for money. Jadi setiap customer yang membeli produk Daihatsu itu manfaat dan kegunaannya sesuai dengan uang yang dikeluarkan oleh customer, seperti itu. Berikutnya kami memberikan kepada customer Daihatsu itu program produk yang ramah lingkungan. Mungkin sudah sangat dikenal dengan dua produk yang menjadi unggulan kami juga, yaitu mobil yang disebut dengan LCGC ya, low cost green car. Nah, kedua tipe mobil yang ada di Daihatsu ini yaitu Ayla dan Sigra itu begitu banyak diminati, terutama untuk pemakai kendaraan pemula ya, yang ada di Bolmong Raya dan juga di Manado, dan juga bagi customer yang menjadikan kedua unit ini sebagai mobil tambahan. Berikut kami memberikan juga kepada customer kami produk yang benar-benar irit bahan bakar. Gitu. Nah ini menjadi daya tarik ya, menjadi daya tarik produk yang ada di Daihatsu. Selanjutnya customer yang ada di Bolmong Raya dan sekitarnya akan merasakan produk karena begitu banyak keunggulan dari produk Daihatsu, memiliki istilahnya resale value, nilai jual yang cukup tinggi ketika dia menggunakan yang nanti tadi berhubungan dengan used car, seperti itu. Sehingga tidak perlu khawatir menggunakan mobil sekian lama, ya nilai jualnya masih cukup baik lah ya, seperti itu. Dan ada satu strategi yang berusaha kami juga jalankan, bagaimana memberikan rasa nyaman dan aman bagi customer kami, yaitu bagaimana kami memberikan layanan after sales. Layanan after sales ini menjadi satu tulang punggung yang harus kami upayakan sedemikian rupa, karena kami tidak hanya ingin terputus hanya sampai di penjualan saja, tapi bagaimana customer kami terus merasakan penggunaan kendaraan yang aman dan nyaman. Karena
purna jualnya itu kami jamin dengan layanan after sales yang berusaha kami maksimalkan. Pokoknya jangan sampai ada keluhan-keluhan yang terjadi dengan pemakaian kendaraan yang ada. Ya, Seperti itu. Ya, wah ini luar biasa ya. Ini keunggulan-keunggulan yang boleh diciptakan Astra Daihatsu sehingga memang banyak peminat. Bahkan kalau kita lihat di kota Mobagu atau di Bolmong Raya ini seperti apa minat atau animo masyarakat, customer begitu Pak? Ya, berbicara animo, saya sangat cukup kaget juga karena ketika saya bertugas di Manado, animo masyarakat yang ada di kota Manado dan sekitarnya terhadap Daihatsu itu saya anggap sudah cukup tinggi ya, karena mungkin secara ekonominya itu ya boleh dibilang di atas rata-rata lah ya. Tapi ternyata ketika saya tugas di Bolmong Raya, Pak, itu luar biasa juga karena faktor-faktor yang saya jelaskan tadi soal pertanian, perkebunan, perikanan, ditambah dengan hasil tambang. Sehingga kondisi perekonomian di sana itu daerah lain mungkin agak lesu, di sana boleh dibilang tawar-menawarnya itu agak kurang. Harganya berapa? Sekian. Ya udah, proses. Nggak terjadi seperti di daerah yang lain, seperti itu. Dan animo yang ada ini cukup cukup lumayan lah ya, cukup lumayan karena kondisi faktor-faktor dari pendukung ekonomi yang tadi. Iya, oke. Ini angin segar sebenarnya untuk masyarakat yang ada di Bolmong Raya karena memang kalau dilihat perputaran ekonomi di sana juga yang baik, sehingga ini berdampak kepada untuk pengguna industri otomotif itu sendiri. Oke, Pak Sony, kita nanti akan balik lagi di segmen terakhir perbincangan kita pagi ini, masih terkait dengan strategi pemasaran efektif yang dilakukan oleh Daihatsu di tengah lesunya industri otomotif ini. Pastikan tetap bersama kami di Sapa Manado. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Manado, Saudara. Kita sudah di segmen terakhir perbincangan kita pagi ini, masih terkait dengan strategi pemasaran efektif yang dilakukan oleh Astra Daihatsu. Yang kali ini kita sudah bersama dengan Pak Sony Lembong dari Kota Mobagu selaku Kepala Cabang. Tentunya sudah banyak yang dilakukan, bahkan melihat strategi yang sudah disampaikan tadi Pak dan animo masyarakat yang ada di sana untuk melakukan transaksi. Ini juga ikut membantu pemasaran yang ada di tengah lesunya industri otomotif ini. Tapi Pak, di satu sisi kalau kita lihat unggulan-unggulan yang ada ini seperti preferensi konsumen, kemudian jaringan servis, komunitas pengguna atau kecepatan layanan untuk menciptakan diferensiasi itu seperti apa Pak kira-kira untuk memanfaatkan keunggulan-keunggulan yang tadi saya sampaikan? Baik, diferensiasi yang berusaha kami berikan kepada calon customer kami tentu yang pertama yang sifatnya layanan ya. Karena kalau berbicara produk, hampir semua otomotif sekarang berlomba-lomba menciptakan produk yang boleh dibilang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna kendaraan roda 4 ya pada umumnya. Secara teknologi itu pasti kompetitif. Nah, diferensiasi yang berusaha kami berikan dalam bentuk pelayanan kepada pelanggan kami. Di antaranya ya satu, pelayanan ketika awal terjadi pembelian dengan memberikan informasi yang akurat, informasi yang lengkap, dan juga proses yang lancar, katakanlah seperti itu, yang didukung oleh lembaga-lembaga pembiayaan yang bonafit. Jadi bukan lembaga pembiayaan yang abal-abal. Karena di belakang hari, kalau kami memberikan lembaga pembiayaan yang abal-abal, nanti yang kesulitan itu customer kami ketika akan mengambil BPKB. Tapi kalau lembaga pembiayaan yang bonafit itu pasti rasa aman, sekian tahun dia akan kredit dan saat kendaraannya lunas ambil BPKB-nya langsung tersedia. Itu salah satu layanan yang perlu kami sampaikan. Dan itu tidak semua dealer melakukan hal yang kami jalankan. Ya, selanjutnya tadi saya sudah sampaikan layanan after sales. Nah, ada layanan after sales juga yang perlu kami sampaikan, yang kami kembangkan, dan itu menjadi motor penggerak untuk after sales kami juga. Kami selain menunggu pelanggan Daihatsu datang di bengkel kami, tetapi kami juga menjawab kebutuhan ketika ada customer yang karena faktor kesibukan pekerjaannya, yang tidak memiliki waktu yang cukup untuk servis kendaraan,
akan kami datangi untuk servis di tempat. Layanan yang kami berikan namanya Daihatsu Mobile Service. Ya, dengan adanya Daihatsu Mobile Service ini, kami berusaha untuk memberikan keringanan waktu dan kesempatan bagi customer-customer kami untuk merawat kendaraannya tidak perlu datang ke bengkel resmi kami. Bisa di kantor, bisa di rumahnya, atau di tempat dia berada kami bisa memberikan layanan servis. Ya. Seperti itu. Oke, jadi ini sebenarnya strategi juga yang dilakukan oleh pihak Astra Daihatsu karena di tengah persaingan yang semakin ketat ini, mobil bekas, kemudian juga ada beberapa brand-brand yang luar biasa yang juga ikut menggerakkan ekonomi Sulawesi Utara, tapi Daihatsu masih tetap konsisten dengan apa yang disampaikan tadi. Tapi melihat tren global dan nasional, kira-kira ini Pak, ada tekanan besar terhadap merek Jepang klasik oleh merek baru, terutama EV dari Cina di Asia Tenggara. Ini sesuai data ya Pak ya. Jadi bagaimana kira-kira pandangan Pak Sony untuk mengenai potensi ini? Apakah ini potensi atau ancaman begitu dari tren EV, kemudian mobil-mobil baru ini di dealer Daihatsu di Kota Mobagu begitu Pak? Kalau secara skop nasional ini ancaman, tapi secara skop lokal, kami sebagai pelaku otomotif di daerah masih melihat ini sebagai ancaman yang akan muncul mungkin di waktu yang cukup panjang. Tapi ini potensi ya Pak? Ya, ini potensi. Dan kenapa kami mengatakan waktu yang cukup panjang, yang agak lama? Karena EV ini, mobil yang boleh dibilang sebagai ancaman bagi mobil konvensional, dia harus didukung dengan infrastruktur after sales-nya yang harus tersebar di mana-mana. Ya. Kalau mobil konvensional punya SPBU di mana-mana, EV dia harus punya SPKLU di mana-mana. Karena baterainya ini kan ada batas radius pemakaiannya sekian kilo. Berbeda ya, setiap produk itu berbeda. Dan kalau SPKL-nya itu tidak tersedia di tempat umum, ya pengguna bisa ada kesulitan untuk misalkan dia keluar kota misalkan. Kayak contoh saya gunakan ke Kota Mobagu. Saya lihat cuma ada di kantor PLN. Nah, kalau dia sudah habis baterai di tengah jalan, repot kan? Ini seperti itu. Baik, ini yang bahaya. Tapi memang kalau di satu sisi ramah lingkungan, tapi di sisi lain ini untuk lokasi-lokasinya, untuk pengisiannya ini agak kesulitan dan ini perlu jadi strategi juga oleh pemerintah ya. Tapi di satu sisi ini juga ancaman seperti yang disampaikan Pak Sony tadi. Ancaman jangka panjang. Tapi Pak, ini kalau dari cabang Kota Mobagu, apakah sudah mulai menyiapkan strategi kira-kira untuk mobil listrik atau hibrida atau layanan ya seperti yang disampaikan tadi after sales yang terkait transisi kendaraan di masa depan, kemudian jika ya ini bagaimana dan jika belum seperti apa kira-kira Pak? Ya, tadi saya sudah sampaikan di awal, karena kami hanya sebagai cabang, support stoknya itu dari kantor pusat kami, dari pabrikan. Secara produk kami memang banyak bergantung di head office kami. Dan berita gembira bagi pengguna Daihatsu, sebenarnya beberapa bulan yang lalu Daihatsu itu sudah melonsing produk hybrid kami yang namanya Daihatsu Rocky Hybrid. Ya, dan animo dari masyarakat untuk memesan kendaraan ini cukup banyak. Ketika ada acara khusus yang dilaksanakan di Jakarta itu pesanannya itu cukup membludak. Dan kami berusaha mensosialisasi itu juga ke masyarakat yang ada di Bolmong Raya dan sekitarnya mengenai produk ini. Dan perlu menjadi catatan memang seperti yang saya sampaikan tadi, karena di Bolmong Raya ini dominasinya ada di pertanian, perkebunan dan lain sebagainya. Ya, produk unggulan kami di sana justru bukan mobil passenger, tapi mobil niaga. Ya, yang begitu dominan menguasai market yang ada di Bolmong Raya. Kalau boleh saya sampaikan sedikit, market mobil niaga yang ada di Sulawesi Utara pada umumnya, ya kami ada di nomor 1 sih sebagai market leader. Kurang lebih kami menguasai 80 sekian %. Ini strength-nya yang sebenarnya bisa kita lihat.
Pak, ke depan ya, ini 2-3 tahun ke depan, kira-kira strategi pemasaran atau bisnis apa yang akan direncanakan bersama dengan tim untuk mengantisipasi perubahan pasar dan tetap berada di posisi kompetitif begitu, Pak? Ya, tentu strategi untuk ke depan selain produk yang terus dibaharui ya secara teknologi dan lain sebagainya, layanan terus ditingkatkan, tapi juga bagaimana kami berusaha untuk menguasai memberikan layanan yang lebih maksimal kepada pelanggan kami dengan membuka jaringan outlet-outlet resmi Astra Daihatsu. Ya. Dan itu sifatnya itu memang simultan kami laksanakan agar supaya nanti ketika networking kami itu ada di mana-mana, itu akan lebih memberikan keyakinan yang kuat bagi masyarakat bahwa Daihatsu itu hadir di seputaran mereka. Ya, dan ini strategi yang saya kira tidak apa-apa ya saya sampaikan, karena memang hampir semua merek juga mungkin melakukan hal yang demikian, tapi perlu perhitungan yang matang, tidak langsung terpikirkan langsung dijalankan. Nah itu ya perlu itulah ya. Perlu perencanaan ke depan dan kita berharap ya Astra Daihatsu makin terus diminati oleh masyarakat dan siapa tahu saya juga bisa jadi pengguna Astra Daihatsu. Amin. Pak Sony Lembong, terima kasih banyak untuk waktunya selaku Kepala Cabang Daihatsu Kota Mobagu. Perbincangan kita pagi ini terkait dengan strategi pemasaran efektif yang dilakukan oleh pihak Daihatsu di tengah lesu bisnis otomotif ini. Semoga bisa jadi perhatian buat masyarakat, tapi juga bisa jadi edukasi. Dan dengan demikian, program Sapa Manado kita di pagi ini sudah selesai. Selamat beraktivitas untuk kita semua. Akhir kata saya Devis Pinontoan mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaannya dan sampai jumpa.